Oke, kita mulai Bu Nisa Ya, ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nisa. Mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Iya, Bu Ari, nggak apa-apa. Ini Bu Nisa, maaf Bagaimana, Bu Ari? mau ada yang saya Ya, bicarakan Bu Nisa. Itu loh tentang tugas dari Bu Nisa yang kemarin Bu Nisa berikan suratnya kepada saya. Tentang itu loh yang tugas. surat apa, Bu Ari? Surat itu loh Bu Surat yang apa, Bu Ari? surat yang penugasan untuk membimbing OSN itu, Bu. Oh, iya, ya. Surat untuk guru pembimbing OSN, ya. Iya, betul, Bu. Iya, gimana, Bu Ari? Ayo, duduknya coba dibenerin, Bu Ari, biar Oh iya, enak kita baik-baik, ngobrolnya. Bu. Ya, baik, Sebelah Bu. sini, Bu Ari. Ya, sudah, Bu, sudah, Bu. Bagaimana? Ya, apa sih Bu Ari, tujuan apa yang ingin kita bicarakan dari pembicaraan ini, Bu Ari? Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Ibu kan kemarin memberikan surat tugas untuk saya untuk membimbing OSN untuk tahun ini. Nah, saya tuh Iya. merasa agak-agak ragu gitu, Bu, dengan kemampuan saya dalam membimbing anak-anak OSN. Gitu, Bu. Jadi saya pengen curhatlah sedikit sama Ibu. Ragu kenapa? Apa yang membuat Bu Ari ragu akan kemampuan Bu Ari? Jadi gini Bu, saya ragu nih. Pertama karena saya ngerasa tuh banyak juga guru lain, ada juga guru lain yang lebih mampu Bu dari saya, gitu Bu. Jadi ya eh, gimana ya? Jadi sayanya agak-agak ragu gitu Bu tentang kemampuan saya itu. Ya ampun Bu Ari, kan dicoba dulu. Iya sih Sekarang kalau Bu. misalkan saya tanya, menurut Bu Ari, memang ada ya kriteria yang bisa menjadi sebagai guru pembimbing lomba OSN? Iya Bu, menurut saya tuh ya Bu ya, kalau seorang guru pembimbing OSN itu tuh Bu harus bisa berpikir logis tuh Bu. Jadi memecahkan soal-soal OSN itu dengan bernalar kritis, karena untuk kemampuan OSN itu Bu tidak hanya kita jago di rumus-rumus saja Bu. Jadi harus Hmm. punya apa ya, trik-trik khusus lah untuk memecahkan soal secara bernalar kritis, juga secara logika Bu. Terus selain itu Bu, selain dari itu ada juga harus yang saya kuasai, yaitu trik-trik mudah Bu, trik-trik mudah untuk memecahkan soal itu. Jadi memang harus secara khusus banget gitu Bu, kemampuan itu Bu. Oh gitu Bu Ari. Menurut Bu Ari sendiri nih, dari seumpamanya nih, tadi dari kriteria-kriteria yang Ibu Ari sebutin tadi, seumpamanya ada skala 1 sampai 10. Kira-kira Bu Ari ada di posisi mana? Kalau menurut saya sih ya Bu ya, saya tuh sudah di posisi 8 Bu. Karena menurut saya Wah, nih Bu, bagus dong. iya Bu, Posisi 8 dari 10. karena menurut saya gini Bu, saya kan memang latar belakangnya dari pendidikan matematika. Menurut saya nih mampu lah, cukup lah untuk mengajari anak OSN itu Bu. Kemudian yang kedua, saya juga dulu pernah Bu ngajarin anak-anak OSN waktu saya mengajar sebelum di sekolah ini Bu, waktu di SMP Bu. Saya juga ditugasi untuk ngajarin anak-anak OSN itu Bu. Oh begitu. Terus dari pengalaman Ibu Ari nih yang tadi udah diutarain, ada nggak? Apakah ada hambatan-hambatan dalam membimbing anak-anak untuk persiapan lomba OSN? Nah, itu Bu, salah satu yang bikin saya ragu itu, hambatan itu Bu. Karena dulu kan saya nih ngajarnya SMP, sudah bertahun-tahun ngajar Oh di SMP. gitu. Jadi saya sih udah merasa untuk SMP bisa lah. Tapi kalau karena sekarang ini saya kan ngajar di SD Bu. Baru pertama kali ini saya harus membimbing anak-anak SD Bu untuk persiapan OSN ini. Jadi itu yang Nih, salah Ari, satu hambatannya Bu. bener. Permasalahannya Bu Ari itu saya rasakan juga
Karena kan rata-rata kalau misalkan pemenang OSN rata-rata dari SD-SD swasta gitu ya Bu ya. Iya betul Bu. Mau mau murid supaya bisa, supaya mampu menguasai soal-soal perlombaan, termasuk dari kitanya sendiri ya Bu, buat membimbing anaknya. Benar gak Bu? Iya benar Bu, benar-benar banget itu. Jadi memang harus dari kitanya sendiri harus mampu untuk menyelesaikan soal-soalnya, punya trik-trik tertentu, kemudian harus mampu menganalisis soal-soal OSN itu Bu, karena memang soal OSN itu kan off the box itu Bu. Kadang-kadang soalnya, hah? Dengan apa nih penyelesaiannya? Di rumus nggak ada itu Bu. Makanya harus kita analisis dan secara logika banget gitu Bu. Betul, Bu. Kadang juga saya ngerasa ternyata soal-soal yang ditampilin di pas perlombaan OSN beda sama yang kita ajarin. Gak, Bu? Ya Iya ampun, betul. lomba-lomba apa namanya soal-soal yang kita ajarin ke anak-anak berbeda sama yang udah diterapkan. Nah, Bu Ari kan udah cukup berpengalaman nih. Bahkan dari tadi skala yang saya kasih, Bu Ari itu memposisikan diri Bu Ari ada nomor 8 nih Bu Ari. Iya betul Bu. Nah, siapa nih yang Bu Ari pengen ngelibatin untuk supaya tujuan dari perlombaan nanti tercapai? Ya, saya sih ingin mengajak Bu Nuri ya Bu buat berbagi pengalaman karena kan tahun lalu Oh, tuh. Bu Nuri yang guru kelas 5 itu? Iya Bu Nuri ke tahun lalu kan kebetulan dia yang diberikan tanggung jawab, cuma karena sekarang sedang punya anak kecil, jadi tanggung jawab itu Oh, dilimpahkan ke saya. Tapi saya akan iya sih berkoordinasi benar. Bu dengan Bu Nuri tentang cara trik-trik untuk mengajari anak SD tersebut Bu. Bagaimana cara ngajarinya biar anak SD untuk menghadapi OSN itu pahamlah dengan cara-cara yang saya berikan, dengan cara-cara yang mudah Bu. Tadi kan Bu Ari menyebutkan ya hambatannya kan Bu Ari ngerasa nggak percaya diri untuk apa namanya membimbing anak-anak Iya kita. Bu. Dari anak murid kita sendiri ada hambatan nggak Bu Ari? Kalau menurut saya kalau dari anak-anak kita itu sih sebenarnya kalau hambatan pasti ada ya Bu ya. Cuma untuk kemampuan dasarnya dalam memecahkan soal OSN, kemampuan dasar mereka sudah hafal sih Bu. Seperti perkalian, mereka sudah di luar kepala. Cuma ya itu tinggal Kaliannya masih seperti ini nggak Bu? Kayak berdoa enggak Bu, 5 kali sekarang sih. 8. Nah, Oh udah enggak ya Bu? dari anak-anak yang kemarin saya lihat ya Bu, dari beberapa kelas kan kemarin sudah saya petakan gitu ya, sudah ada beberapa calon sih Bu yang memang nanti saya ajak untuk ikut bimbingan olimpiade ini. Jadi saya pilih yang memang sudah perkaliannya sudah matang itu Bu. Jadi tinggal pemikiran masalahnya saja itu Bu, penyelesaiannya. Oh, bagaimana cara Ibu Ari memetakan anak itu Bu, anak tersebut? Ya, jadi saya kasih soal-soal yang mendekati soal OSN. Hmm, Nah, dari situ hmm. akan terlihat anak-anak mana yang berminat dan mempunyai kemampuan untuk mengikuti OSN itu, Bu. Jadi saya kasih soal tuh kan kita kelas 5 ada levelnya dari A dan B. Semuanya saya kasih, Bu. Sudah terpilih sih, Bu, beberapa anak, Bu. Jadi dari dua kelas yang paralel itu sudah Ibu Ari kelompok satukan, terus Ibu petakan sesuai dengan kemampuannya. Berarti sekarang sudah ada dong calon-calon untuk mengikuti lomba OSN. Ada, Bu, sudah ada, Bu. Berapa orang dari sekolah kita ya Bu Ari? Saya sih sudah punya jago 3 Bu. Nanti dari bukan 3, masing-masing kelas 3. Jadi kan ada 6. Nah, nanti setelah saya latih lagi tuh Bu, kalau nanti sudah dilatih nanti baru saya pilih lagi Bu. Satu sebagai calon utama, satu sebagai cadangan itu Bu. Niat saya begitu Bu. Bu Ari, saya mau tanya lagi nih. Ada nggak strategi Bu Ari yang ingin Bu Ari lakukan untuk mendrill ibaratnya ya anak-anak kita untuk mengikuti lomba OSN? Ya, jadi gini Bu, rencana saya ya Bu ya. Jadi kan pertama kali saya akan tanyain Bu Nuri nih. Bu Nuri, enaknya gimana sih caranya ngajarin anak-anak OSN ini? Cara yang untuk anak SD maksudnya penekanannya pada anak SD ya Bu, karena ini kan untuk SD, biasanya saya kan SMP. Terus setelah saya temui Bu Nuri, nanti coba Bu ada nggak soal-soal tahun lalu yang untuk SD gitu. Oh iya Ah, betul. ah. Diulang-ulang gitu ya Bu ya Ya tahun diulang lalu. terus. Terus yang ketiga ini Bu, ada nggak
apa, oh saya sih lihat-lihat di YouTube gitu Bu, cara-cara penyelesaiannya. Nah, Oh selain saya ya, lihat di YouTube, anak-anak juga nanti saya kasih linknya. Coba kamu lihat di YouTube juga, nanti apa yang belum kamu pahami boleh tanya ke ibu. Saya sih niatnya seperti itu Bu, strategi untuk bagus tuh Bu melatih Ari. anak-anak. Strateginya Bu Ari udah mau berkolaborasi dengan teman sejawat, mencari berarti metode-metode soal-soal dari ini ya Bu, apa namanya, internet gitu kan. Dan sudah tadi sebelumnya memetakan anak ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah, kira-kira mau kapan melaksanakannya? Insya Allah minggu depan sudah mulai Bu, karena kan saya harus bertanya dulu ke Bu Nuri nih. Bu Nuri juga masih punya nggak nih arsip-arsipnya. Selain itu saya juga harus mengumpulkan link-linknya Bu, link-link YouTube-nya yang bisa dilihat buat anak-anak nanti. Kalau anak-anaknya kan memang sudah ada ya Bu, jadi tinggal saya mengumpulkan, kita belajar bersama, baru nanti kita bahas soal-soal itu bersama Bu. Itu Bu. Belajar bersama ya. Jadi mulai kapan Bu Ari? Minggu depan Bu. Minggu depan. Ya. Waktu persisnya kapan, Bu? Ja- Ketika minggu depan, waktu persisnya apakah ketika apa namanya? Waktu persisnya kapan dilaksanakan? Jadi Kan gini minggu depan Bu, nih, kita nunggu dari Bu Nuri. ya kan minggu depan nih Bu, ini kan masih hari Rabu ya Bu ya. Hari Kamis Jumat saya pendekatan ke Bu Nuri. Nah hari Seninnya saya sudah mengumpulkan anak-anak untuk mulai nih kita latihan yuk latihan. Setelah itu waktu latihannya kan sekitar 2 bulan Bu dari waktu sekarang Oh, ini untuk apa namanya pelaksanaan OSN-nya Bu. Jadi insya Allah dalam waktu 2 bulan kita sudah bisa siap lah untuk bertempur dalam OSN itu. bagus. Selain Bu Nuri, kira-kira apa ada yang ingin Ibu Ari libatkan lagi dalam persiapan membimbing anak-anak untuk lomba OSN? Ada Bu, kebetulan saya punya teman Bu, dia sebagai ini Bu, apa namanya, pembimbing KMNR itu loh Bu, kompetisi matematika Wah, nalaria realistik itu Bu. Jadi mantap mungkin tuh. mungkin Tadi nanti dulu, tadi saya dulu. Apa Bu Ari tadi? KMM apa? KMNR, KMNR. KMNR. Iya, Oh, matematika nalaria realistik itu loh Bu. Jadi nanti saya juga akan minta soal-soal dari mereka biar ada menambah wawasan anak-anak lah Bu itu. KMNR. Berarti itu teman Bu Ari dari luar sekolah kita dong. Iya Bu. Jadi itu tuh kebetulan teman kuliah saya, dia aktif di situ, lembaga situ gitu Bu. Apa ada manfaatnya dari KMNR itu memberikan apa namanya strategi apa dari KMNR itu untuk anak-anak kita, Bu Ari? Ya menurut saya bagus banget Bu, karena memang KMNR itu suatu lembaga ya Bu ya, yang memang bergerak di bidang matematika dan sains itu Bu. Itu sudah Kalau di seluruh realistik Indonesia itu berarti Bu. realistik berarti dia menampilkan metode-metode real ya, Bu Ari? Iya betul Bu. Jadi yang saya berikan tadi itu, saya bilang tadi itu Bu. Jadi matematikanya nggak berdasarkan rumus. Jadi memang real dan secara Oh, logika Bu itu Bu. wah bagus banget tuh Bu Ari. Anak-anak kita bisa cepat ngertinya kalau misalkan Bu Ari bisa kolaborasi sama temannya Bu Ari. Iya Bu. Mudah-mudahan dari strategi ini bisa berhasil ya Bu ya. Mohon doanya Amin. saja Bu. Iya Bu, coba sekarang saya mau tanya, apa sih kesimpulannya dari pembicaraan kita Bu Ari? Ya, jadi gini Bu, kesimpulan yang kita bicarakan ini ya Bu. Yang pertama, insya Allah saya sudah percaya diri untuk membimbing OSN inilah Bu, karena saya sudah tahu Bagus. apa-apa yang harus saya lakukan. Yang pertama dengan Bu Nuri koordinasi, kemudian saya cari trik-triknya di mana di YouTube. Saya akan latih anak-anak dan juga saya akan menghubungi KMNR itu Bu, teman saya itu Bu. Alhamdulillah ya, sekarang berarti permasalahannya sudah terselesaikan ya Bu Ari. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas arahannya ya Bu, atas coaching hari ini ya Sama-sama Bu. Bu Ari. Semangat terus dalam membimbing anak-anak yang lomba, jangan patah semangat karena Bu Ari sendiri yang ternyata sudah menemukan strategi untuk membimbing anak-anak lomba OSN di sekolah kita. Ya Bu Amin. Ari, Ya Bu. bagus. Terima kasih ya Bu ya. Ya Bu Assalamualaikum. Ari, Sehat-sehat terus ya sama-sama. Bu ya. Doakan kami juga.
Pastinya Bu Ari, semangat untuk Bu Ari maju terus agar sekolah kita bisa maju terus sukses. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Iya Bu Ari, sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Ari. Bagaimana Waalaikumsalam, Bu kabarnya Nisa. Bu Ari? Alhamdulillah sehat, Bu Nisa. Bu Nisa sendiri sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ari. Saya maaf mengganggu sebelumnya. Bisa minta tolong saya minta waktunya sebentar Oh, Bu boleh, Ari. boleh. Dengan senang Mau ada hati, yang Bu ingin saya Nita. bicarakan? Bu Nita. Dengan senang hati, Bu Nisa. Monggo, monggo. Iya Bu Ari, saya ingin bicara tentang permasalahan siswa saya yang ada di kelas Bu Ari. Mm-mm. Oke, jadi tentang siswanya Bu Nisa gitu ya Bu Nisa ya. Yang kalau boleh tahu tujuan dari yang kita bicarakan ini apa Bu Nisa? Tujuan yang ingin kita capai Bu Nisa? Iya, saya tentunya ingin mendapatkan arahan dari Bu Ari bagaimana Ya. menyelesaikan permasalahan siswa saya yang ada di kelas karena permasalahan ini ternyata sudah menjadi permasalahan sekolah kita Bu Ari. Itu lagi anaknya gitu Bu Ari. Oh alah. Oh jadi permasalahannya bukan Doni hanya. itu loh Bu Ari, Oh Doni. Doni, ya tahu tahu saya tahu Doni. Doni itu yang sering terlambat ya saya lihat ya. Iya betul Bu Ari, iya Doni itu. Oh gitu. Coba tolong ceritakan kondisi sebenarnya Doni itu permasalahannya seperti apa sih? Karena memang saya sering lihat tuh eh, pas Doni datang, lainnya sudah masuk, Doninya baru datang. Saya sih lihat sendiri itu Bu Nisa. Jadi saya bisa bicara begini ke Bu Nisa. Coba kondisinya tolong Iya Bu, ceritakan. ketika anak murid saya ditegur sama guru lain berkali-kali karena kesiangan, karena terlambat, itu saya merasa malu, saya merasa tidak mampu untuk membimbing anak murid saya. Anak murid saya sekolah, ini guru anak apa terlambat, ini anak muridnya siapa nih gitu, terkenal pasti. Oh ini anak muridnya Bu Nisa nih kelas 5. Nah, Doni ini dalam waktu seminggu pasti ada 1 atau 2 hari nggak masuk Bu Ari. Kalau sekalinya dia masuk, itu pun terlambat gitu. Jadi saya bingung nih Bu Ari, gimana cara mengantisipasinya gitu Bu Ari. Oh gitu, iya sih ya. Itu jadi bukan hanya jadi permasalahan buat Doni sendiri, tapi permasalahan Bu Nisa dan sekolah kita tentunya ya Bu Nisa ya. Iya Bu Ari, betul jadi permasalahan di sekolah kita karena terjadinya berulang kali dan anaknya ketika ditanya pun berbelit-belit Bu Ari. Oh Gitu. gitu. Jadi Makanya Bu banyak Nisa, yang diutarakan. jadi Bu Nisa merasa untuk penyelesaian Doni itu punya kesulitan atau hambatan-hambatan sendiri itu ya Bu Nisa ya. Ya Bu Ari, hambatannya ditanya berbelit-belit ketika dihubungi orang tuanya melalui telepon tapi tidak nyambung gitu Bu Ari. Oh gitu, aduh itu mah kadang-kadang bikin kesel kita ya Bu Nisa ya kalau kayak gitu ya. Karena ya memang aduh permasalahan yang kompleks begitu. Betul. Terus untuk penyelesaian masalah Doni itu Bu Nisa, apa nih kira-kira strategi yang akan Bu Nisa lakukan? Ya, yang pertama saya akan panggil Doni, saya akan bicara dan saya berusaha untuk mengajak dia untuk menerapkan budaya positif seperti tanggung jawab dan disiplin Bu Ari. Dan saya Heeh. ingin panggil murid, orang tuanya Doni agar bisa bekerja sama, didukung dari rumah supaya Doni nggak kesiangan lagi, Bu Ari. Oh iya, tentunya strategi itu sudah cukup bagus ya Bu Nisa ya. Cuma menurut Bu Nisa nih, Bu Nisa mampu nggak nih dalam menerapkan strategi itu sendiri? Ada nggak nih teman atau siapa Wah, yang bisa membantu keraguannya Bu Bu Nisa? Ari. Betul Bu Ari, itulah yang menjadi keraguan saya.
Saya merasa salah, merasa bersalah kenapa anak murid saya selalu datang terlambat. Yang saya ingin lakukan salah satunya yaitu saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, karena di kelas 6 pun ada anak murid yang permasalahannya sama dengan Doni. Itu muridnya Pak Mus. Nah, saya akan berkolaborasi dengan Pak Mus bagaimana cara menerapkan budaya positif, tanggung jawab, dan disiplin kepada anak didik kita, terutama Doni, gitu Bu. Oh gitu, iya. Selain itu Bu, itu kan dari sekolah kita ya Bu Nisa ya. Kalau dari di luar sekolah itu ada nggak nih istilahnya pihak yang bisa diajak bertanggung jawab? Ada Bu, orang tuanya Doni. Jadi orang tuanya Doni harus mau nggak mau harus mendukung kegiatan sekolah Doni. Dibangunkan setiap pagi, diatur waktu tidurnya. Jadi dengan didukung dengan orang tua Doni, pasti Doni nggak kesiangan gitu Bu. Oh iya, betul betul. Jadi memang dalam berkolaborasi tidak hanya dengan pihak sekolah saja ya Bu Nisa ya. Jadi dengan orang tua pun Bu Nisa akan mengajak untuk permasalahan Doni ini ya Bu Nisa ya. Iya Bu Ari. Ya, jadi oke, Bu Nisa udah punya strateginya. Sekarang ukuran keberhasilannya dari strategi dari Bu Nisa itu apa aja itu biar Bu Nisa yang akan Ibu Nisa lakukan kira-kira bisa berhasil nih. Apa nih tolak ukurnya? Saya berharap pasti keinginan saya Doni dapat sekolah rajin, Doni tidak kesiangan lagi, tidak terlambat lagi, dia bisa menanamkan kepada di dirinya tentang tanggung jawab dan disiplin Bu Ari. Oh ya, mudah-mudahan berhasil ya. Tapi kira-kira kapan nih pelaksanaannya biar permasalahan Doni itu cepet tertangani? Ya, saya maunya lusa Bu Ari, karena kan besok Pak Mus itu sedang melaksanakan prajabatan. Jadi lusa saya akan diskusi dengan Pak Mus, paginya, siangnya nanti saya akan panggil Doni, kemudian lusa hari berikutnya saya akan panggil orang tuanya Doni ke sekolah. Ya, baik. Berarti kira-kira itu bisa saya terima laporannya lagi kapan tuh Bu Nisa? Iya Bu, nanti kita bisa melihat keberhasilan dari strategi saya itu selama 2 minggu ke depan. Kita lihat Oke. di minggu pertama apakah Doni sudah lolos, masuk terus. Kalau misalkan sudah lolos, kita lihat di minggu kedua apakah dia rajin sekolahnya, masuk terus. Nah, di minggu kedua terakhir saya akan sampaikan laporannya mengenai perkembangannya Doni. Itu Bu Ari. Ya, oke, baik. Ibu tunggu ya nanti laporannya ya. Ya baik Bu Ari. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan permasalahan Doni bersama-sama. Oke, sekarang dari pembicaraan ini, apa sih kesimpulannya dari permasalahan Bu Nisa itu? Ya, terkait permasalahan yang ada di dalam kelas saya, yaitu Doni yang sering terlambat ke sekolah, yang sering kesiangan, komunikasi dengan Doni pun bertele-tele, berbelit-belit ya. Strateginya, kesimpulannya saya ingin Doni tentunya tidak terlambat lagi, tidak kesiangan lagi. Saya ingin panggil Doni, ingin menerapkan budaya positif, yaitu tanggung jawab dan disiplin. Saya pun ingin panggil orang tua Doni untuk memberikan info ini tentang budaya positif, agar di rumah juga bisa diterapkan tanggung jawab dan disiplin kepada Doni. Saya juga berkolaborasi tentunya dengan Pak Mus untuk mencari tahu bagaimana menerapkan budaya positif, tanggung jawab tadi, dan disiplin kepada siswa. Gitu Bu Ari.
Oh ya, bagus ya. Mudah-mudahan dari kesimpulan apa yang kita bicarakan hari ini membawa hasil, membawa perubahan yang positif bagi Doni dan juga tentunya secara umum bagi sekolah kita ya Bu Nisa ya. Jadi tidak ada Ya, anak-anak lagi yang terlambat, tidak ada anak-anak lagi yang bermasalah. Gitu ya Bu Nisa ya. ya, iya Bu Ari, betul. Saya jadi merasa lega setelah permasalahan saya dibicarakan kepada Bu Ari. Sudah Ya. mendapatkan arahan dari Bu Ari, mudah-mudahan Doni tidak kesiangan lagi. Baik, Terima terima kasih kasih. Bu Ari. Sama-sama Bu Nisa, saya juga mengucapkan terima kasih karena nanti tentunya hal ini bisa diterapkan kepada guru yang lain juga. Terima kasih Bu Nisa, Ya, sehat-sehat ya. terima kasih. Iya Bu Ari, sama-sama. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.